Kompetisi dan pameran fotografi DKI Jakarta diadakan kembali dengan tema Jakarta Baru. Total hadiah ratusan juta rupiah. Unggah foto-fotomu ke colorofjakarta.jakarta.go.id. Batas waktu pengiriman sampai dengan 31 Mei 2014. Info dan pendaftaran kunjungi www.jakarta.go.id. Jaga kebersihan. Hari gini buang sampah sembarangan. Udah tahu sampah biang masalah, buang sampah pada tempatnya lah. Iya ya, kalau bukan kita siapa lagi? Ayo kita buat Jakarta jadi bersih. Orang tua dan para lulusan Universitas Negara, hadirin dan undangan, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Saya menyampaikan orasi ilmiah yang menurut saya itu tidak ada yang ilmiah sebetulnya. Yang ilmiah mesti yang doktor. Gitu. Saya gagal mau masuk doktor. Karena udah dites, udah diterima waktu interview terakhir, saya mau masuk doktor untuk bidang ilmu politik di UI. Waktu interview terakhir, dia tanya pekerjaannya apa? Saya bilang pekerjaannya anggota DPR RI. Ya sudah, nggak usah masuk dulu. Pasti madul katanya, pasti nggak masuk. Jadi di interview terakhir saya ditolak. Jadi kata teman-teman saya, dalam melakukan pembangunan, pendidikan itu penting. Saya tidak tahu gelar itu penting atau tidak. Tapi saya punya pengalaman. Saya lulusan Trisakti, saya ditanya kenapa tidak masuk Untar. Paman saya, sepupu saya di Untar. Karena Untar itu tidak ada ilmu tambang biologinya. Nah, jadi saya masuk Trisakti. Lalu di Trisakti, ketika terjadi perdebatan, insinyur mau diganti Dr. Andes sebagai ilmu bumi, saya katakan kalau ganti Dr. Andes saya pindah ke mesin. Karena saya mau insinyur. Bapak saya mintanya insinyur, saya bilang. Nah sekarang diganti ST lagi, sarjana teknik. Wah untung, kalau ST mungkin saya nggak mau kuliah kan. Karena saya kira insinyur lebih keren gitu. Nah ini saya cerita, kenapa ini penting? Saya ingin semua lulusan wisudawan maupun yang pasca sarjana harus mengucap syukur pada Tuhan dan orang tuanya dan juga teman-teman maupun pasangan hidupnya. Tidak semua orang mempunyai nasib begitu baik, bisa lulus sarjana, bisa kuliah. Hasil survei yang dilakukan oleh Bank Dunia, data di DKI sangat mengejutkan. 40% usia 16 sampai 18 tahun itu tidak sekolah karena miskin. Dan angka kemiskinan kami itu juga jadi masalah. Ini bicara pendidikan. Angka kemiskinan kami dikatakan 3,5% saja di DKI, turun dari 3,69%. Maka mereka mengucap syukur atas kondisi ini. Kenapa mengucap syukur katanya? Di tengah-tengah inflasi yang cukup lumayan besar, biaya hidup bertambah, tapi kemiskinan turun. Tapi saya lihat dulu angkanya. Ya saya mau cerita ini, kalau orang sekolah terlalu pinter itu jadi pinter main ke angka juga sebetulnya akhirnya. Angkanya bagaimana? Angkanya sangat sederhana, dia menggunakan 2.500 kalori. Kalau dihitung dengan uang, itu kira-kira 434.000 kira-kira. Jadi orang yang tinggal di DKI, kalau dia berpenghasilan 450.000 saja, dia sudah dikategorikan bukan orang yang membutuhkan bantuan, karena dia sudah tidak miskin lagi, di atas garis kemiskinan. Lalu saya protes hari ini kepada Wapres waktu pertemuan di Jogja. Saya katakan ini tidak benar ini. Lalu mereka bilang kalau Perserikatan Bangsa-Bangsa itu menggunakan $2 Amerika. Jadi kalau saudara berpenghasilan 750.000 di DKI, saudara sudah tidak miskin. Saya kira ini data yang sangat ngaco. Tapi yang membuatnya orang-orang pintar semua nih.
sarjana juga, mungkin juga ada lulusan Untan mungkin dulu ya. Saya harap tidak ada. Saya harap tidak ada. Lalu saya katakan, yang harus kita gunakan adalah kebutuhan hidup layak. Hasil survei di Jakarta, kebutuhan hidup layak untuk seorang lajang itu kira-kira 2 juta. Jadi kalau pasangan Anda tidak bekerja, Anda punya anak, punya orang tua yang tidak bekerja, Anda 2 juta itu pas, karena minimum. Makanya saya katakan saya ingin dasarnya itu sebagai tolak ukur. Tidak ada data katanya. Ya sudah, kami anggarkan bayar saja BPS lakukan survei. Sehingga tahun depan mungkin angka kemiskinan DKI bisa naik dari 3,5% mungkin bisa-bisa 60%. Karena kita menggunakan standar itu. Nah, sebagai orang politik ini merugikan kami sebetulnya. Berarti Jokowi dan Ahok ini agak goblok ya. Setelah memimpin Jakarta hampir 3 tahun, angka kemiskinan bukan turun malah naik. Nah, saya kenapa mau bicara seperti ini? Ketika saudara-saudara keluar, tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor, ada perbedaan nilai ketika kita kuliah dengan ketika kita keluar. Kita sebentar lagi akan menghadapi perdagangan bebas Asia Tenggara. Januari 2015, masyarakat ekonomi Asia Tenggara. Saya kira kita kelas menengah, kelas terdidik sangat tidak siap. Kalau Jakarta saja, kalau angka kemiskinan gunakan standar tadi ada hampir 60% misalnya, atau di atas 50% sudah pasti. Bagaimana kita bisa siap? Kami tentu berusaha dengan Kartu Jakarta Sehat yang sudah terintegrasi dengan Jaminan Kesehatan Nasional. Di sini sudah ada BPJS Mandiri. Perbedaan BPJS Mandiri, BPJS yang negara lakukan dengan asuransi swasta sangat jelas. Kalau Anda di swasta lagi sakit, tidak ada yang mau menjual asuransinya. Kalau Anda sudah sembuh, dibuat satu pasal yang mengatakan kalau sakitnya sama penyakitnya, maka saudara tidak ditanggung. Tapi BPJS Mandiri, kalau mau naik kelas 1 hanya 59.500, saudara bisa langsung dapat kartu, bisa langsung ditanggung walaupun dalam kondisi sakit. Nah, walaupun sekarang swasta belum ikut karena tarifnya bermasalah, tentu kita akan terus memperbaiki. Kartu Jakarta Pintar yang kami luncurkan, ini juga bermasalah. Setelah dilakukan kajian dari Bank Dunia, ternyata kami hanya menutupi kira-kira 20-40% dari yang dibutuhkan. Orang yang miskin tidak mungkin berkontribusi untuk melakukan ini. Apalagi di DKI ada 10 kelurahan yang jelas-jelas 1 meter persegi ditinggali oleh 17 orang. Itu pakai sip-sipan tidurnya itu sebetulnya. Nah, hal ini lalu masalah lagi, mereka tinggal puluhan tahun di atas sertifikatnya orang. Dan sudah ada PLN seperti kampung, termasuk di sungai, di pinggiran, untung di road PLN yang baik sekarang ini tidak bisa menyambungkan listrik lagi di tanah-tanah yang ilegal. Nah, ini situasi inilah yang kami sadari lulusan-lulusan sarjana akan memegang peranan penting untuk persaingan global ini. Dan bagi kami pemerintah, tentu saja siapapun jadi presiden Republik Indonesia yang akan dilantik di akhir Oktober ini akan memegang peranan penting untuk membawa kita menyongsong bonus demografi tahun 2025, di mana angkatan kerja akan lebih banyak daripada angkatan tidak kerja. Nah, kalau 10 tahun ini kita tidak menyiapkan, saya sudah membuat penyederhanaan sebagai tugas seorang pejabat, bagaimana membuat penuh otak, perut, dan dompet rakyat. Kalau ini tidak disiapkan dengan baik, bagaimana memenuhi otak rakyat, sekolahnya lebih banyak, perutnya sehat, bisa makan lebih banyak, dan dompetnya daya belinya, maka 2025 bukanlah bonus demografi yang kita terima, tapi adalah bencana demografi. Makanya siapapun yang menjadi presiden 10 tahun ini berpegang sangat penting menentukan nasib Indonesia untuk 2045. Apakah kita bisa masuk ke Indonesia emas? Biasanya orang masuk bonus demografi sejarah dunia setelah bekerja 10-20 tahun, dia akan menaikkan kelasnya. Nah, Indonesia diperkirakan bisa jadi 7 besar dunia. Nah, ini yang ingin kita lakukan. Nah, saya kenapa yang sampaikan semua ini? Karena salah satu yang berperanan nanti adalah saudara-saudara yang lulus di sini. Nah, apa yang perlu kita lakukan dalam dunia nyata? Ini bicara budaya, saya lihat pakai yang Bangka Belitung ini budayanya. Saya diminta pakai batik Bangka Belitung, ketemu nih batiknya.
bayangkan di Belitung. Nah, sebetulnya kalau bicara budaya, bicara demografi, Bangka sama Belitung juga berbeda. Walaupun Bangka dan Belitung ada suku Melayu, dia dibagi lagi secara demografi itu adalah Melayu Bangka dan Melayu Belitung. Makanya bahasanya berbeda. Lembah Kuning Bangka sama Gangan Belitung beda. Kalau saya orang Belitung lebih enak yang Gangan Belitung, sorry saja saya bilang. Walaupun makanan Bangka banyak enak, bakmi Bangka, martabak Bangka apalagi. Tapi pakai nama Hok Lopan, mirip-mirip Ahok gitu ya, pasti lebih enak. Saya waktu kecil suka bercanda, Hok Lopan itu Ahok itu laupan, bos gitu. Ya, laupan itu bos gitu, digabung aja. Ini kenapa begitu penting, saya mau cerita sedikit. Saya tentu lahir di lingkungan di Belitung. Kalau bicara budaya, saya dari kecil tentu kental dipengaruhi dari budaya Tiongkok. Karena hampir semua orang Bangka Belitung datang itu, istilahnya itu jual anak babi, kira-kira gitu ya. Mereka adalah buru-buru kontrak dari pemerintah Belanda. Mereka datang ke Bangka Belitung, hampir semua tidak bawa istri sebetulnya. Makanya menikahlah dengan orang Bali, orang Melayu, ada yang menikah dengan suku Sekak. Maka orang Bangka Belitung itu dibilang terlalu putih juga tidak, terlalu sipit juga tidak. Jadi ya mirip-mirip Manado karena memang turunannya seperti itu. Tentu ada juga yang orang Hokkien yang datang, umumnya orang Hakka. Nah saya kebetulan saja kakek saya orang Konghu, tapi nenek saya, pihak ibu saya semua adalah Hakka. Orang Konghu juga di Malaysia dia kerja logam. Nah orang Hokkien kalau datang memang kaya, memang pedagang dia waktu datang. Sehingga suami istri ini memang, pada dulu katanya, jangan mimpi orang Hakka menikahi cewek Hokkien, karena laku, kelasnya beda. Atau kalau cewek Hakka menikah dengan cowok Hokkien bisa gak pulang ke rumah mertua katanya. Karena ini kelasnya berbeda. Nah orang-orang seperti ini, kami hidup di lingkungan seperti itu, tentu juga pengajaran Tiongkok itu banyak sekali. Misalnya saya sering dengar dari bapak saya itu, orang miskin jangan lawan orang kaya jangan tantang pejabat, pasti bangkrut. Nah ini semua, kalau manusia, kalau jam tidak berdetak, itu pasti tidak akurat atau mati. Kalau manusia tidak diajar, tidak dididik, maka itu nggak ada guna. Hal-hal ini hampir tiap hari di meja makan, bapak saya mengajarkan dalam filsafat Tiongkok ini. Nah yang paling menarik adalah, setelah saya dewasa, saya temukan ada tentang filsafat Tiongkok. Ini saya kebetulan belajar dengar dari video kasetnya pendeta Stephen Tong. Ini menarik sekali. Dikatakan untuk membangun sebuah negara itu dibutuhkan 5 unsur. Mungkin saya terbalik-balik, tapi kira-kira 5 unsur. Unsur pertama tentu bisa ada wilayah, ada pertahanan, ada rakyat, ada makanan, dan ada kepercayaan. Ini ajaran Lao Tzu. Lalu ditanya, kalau hanya 4 unsur, buang itu pertahanan. Gak apa-apa pertahanan dibuang. Atau rakyat juga pertahanan semesta. Kalau tinggal 3, buang wilayah, kita pernah mengalami dijajah, berarti kehilangan wilayah kita. Lalu kalau tinggal 2 unsur, buang itu unsur makanan. Kita pernah kekurangan makanan ketika dijajah oleh Jepang. Kalau tinggal 1 unsur, buang itu namanya rakyat. Saya kaget juga, maksudnya apa? Yang ditinggal kepercayaan, bukan rakyatnya itu loh. Kita sudah tidak bisa disebut rakyat Indonesia, tapi orang Indonesia di Vietnam, orang Indonesia di Australia, tadi sudah jadi pengungsi. Tapi kalau masih punya kepercayaan, kita bisa balik lagi jadi sebuah negara yang besar. Lalu ketika saya mendengar pengajaran itu, saya mulai mencari, apakah ada teori ini, ada pembuktiannya tidak? Ternyata, di luar kita berdebat tentang teologi ya, saya tidak mau masuk ke bidang itu. Ada sebuah negara yang membuktikan teori ini. Hanya dengan tinggal kepercayaan, tinggal keyakinan, mereka itu berbalik ke sebuah negara yang besar. Itulah negara Israel. Ada suka tidak suka dengan Israel, tapi ini ada sebuah teori yang disebut oleh Lao Tzu ribuan tahun yang lalu jadi kenyataan. Yahudi di Rusia, Yahudi di Eropa, Yahudi di Amerika. Tapi mereka percaya firman Tuhannya. Kita pun nggak tahu benar apa tidak. Tentu sebagian orang percaya. Saya nggak mau berdebat di bidang itu. Dia mengatakan Tuhan menjanjikan mereka sebuah negara dan akan mengumpulkan mereka kembali. Maka dengan modal kepercayaan itu, mereka balik menjadi sebuah negara sampai hari ini. 5 unsur dia punya sekarang.
Nah hari ini negara kita yang paling bahaya justru tidak punya unsur kepercayaan. Ketika rakyat hari ini mau profesor, mau kiai, mau pastor, mau pendeta, maupun aktivis, maupun sarjana baru lulus, ketika Anda mau menjadi seorang politisi, jadi pejabat, rakyat akan mengatakan demikian. Sudahlah, Anda ngomong saja, sudah jadi juga sama nanti, korupsi juga. Sekarang aja Anda ngomong hebat. Makanya sebetulnya rakyat kita itu sangat pintar sekali menguasai teori Abraham Lincoln, Presiden ke-16 Amerika, yang mengatakan bahwa kalau Anda ingin menguji karakter sejati dari seseorang, kasih dia kekuasaan. Dan rakyat mengerti teori itu. Nah inilah yang mengawali dari Bangka Belitung. Karena ini ngomong Bangka Belitung, saya memulai politik teori ini dari Belitung Timur. Nah saya mulai katakan persoalan ini sama kayak orang-orang ekonomi. Kita pelajari pasar. Ketika pasar kita rakyat mengatakan dia tidak percaya siapapun, maka Anda butuh menanamkan kepercayaan. Kepercayaan yang paling murah dan mudah diraih sebagai politisi, panggung politik harus kita punya kekuasaan. Maka DPRD tingkat 2 adalah yang paling murah dan mudah diraih. Nah saya pulang ke Belitung Timur, saya memulai jadi ketua DPJ partai, saya mencalonkan diri jadi anggota DPRD tingkat 2. Nah setelah pemilihan, partai kami dapat kursi sisa. Setelah saya cek data lagi, saya jadi dipilih 500-an orang ternyata, bukan 92, tapi saya pikir 92. Ternyata 500-an orang. Kursi sisa membuat saya jadi anggota DPRD tingkat 2. Nah ketika saya jadi di situlah saya menanamkan satu yang penting, kepercayaan. Sama kita dagang, kalau ditanya orang-orang Tionghoa lebih ngerti, yang paling penting itu sinyum katanya, kepercayaan. Kalau Anda dapat kepercayaan, maka ada sebuah kontinuitas dari sebuah usaha Anda. Kita juga tidak mungkin berproduksi hit and run. Politik juga sama. Ini menjual jasa sebetulnya. Kita menjual kami katakan karakter kami teruji. Maka ketika saya duduk di DPRD, bagaimana membangkitkan kepercayaan sebagai politisi? Transparansi. Saya mulai transparansi dan apa? Mendidik rakyat. Makanya mau membangun apapun baik lagi mendidik. Makanya tahu ajaran atau firman itu penting. Makanya paling penting ini tahu, karena kalau kita mengajarkan filsafat seperti itu, maupun dari ajaran orang-orang dari Konghucu, itu semua sangat penting. Ini pengajaran ini sangat penting. Nah saya begitu berpolitik, saya berpikir bagaimana mendidik pemilih saya untuk tahu memilih yang terbaik. Lalu saya ajarkan ada pilih yang tidak korupsi, yang bersih, nanti bisa membuktikan hartanya dengan pajak yang dia bayar. Pengusaha juga banyak bisa buktikan tuh harta sama pajak yang dia bayar. Karena kita juga kesel waktu jadi pengusaha, enak aja saya bayar pajak, kamu korupsi aja. Itu satu persoalan, tapi harusnya kita tetap pajak. Yang kedua adalah transparan. Kita harus berani transparan apa yang kita lakukan, apalagi memegang uang negara. Profesional sebagai pejabat adalah peduli nasib orang, bagaimana membuat penuh otak, perut, dan dompet warga. Ini yang saya tawarkan kepada pemilih, lalu saya menyesuaikan diri. Kalau saya terpilih, itu akibat dua hal. Yang saya terdidik, dan saya sesuai dengan pilihan itu. Dan ini juga yang kami lakukan dengan Pak Jokowi ketika masuk ke Jakarta. Bagaimana supaya kami gampang bekerja? Jakarta ini terlalu banyak kepentingan. Maka kami memulai dengan kampanye yang mendidik. Kami membagikan nomor handphone, tidak membagikan uang, tidak membagikan sembako. Lalu kami didik orang memilih karena rekam jejak kami, sesuai dengan teori Abraham Lincoln tadi. Anda harus lihat rekam jejak kami. Waktu saya jadi bupati, saya menjual sebuah tema, beri kami kesempatan. Macam-macam, bisa saya sebagai minoritas, double minoritas, karena dari sisi demografi Belitung Timur 93% Muslim. Orang Tionghoa hanya kira-kira 6%, yang Kristen hanya 0,7%. Ini tentu suatu hal yang tidak masuk akal. Apalagi dari tahun 55, partai pemenang pemilu pertama di Indonesia adalah Partai Masyumi, yang setelah reformasi menjadi reinkarnasi menjadi Partai Bulan Bintang, dan mereka menguasai 55% fraksi di DPRD.
Nah, secara logika politik tidak mungkin. Tapi saya tetap percaya yang bisa mentransformasi semua adalah proses pendidikan dan ada orang menjadi sebuah etalase showcase untuk mempertontonkan sebuah kuasa transformasi ini. Jadi saudara-saudara yang lulus sarjana ini pendidik mempunyai suatu kuasa transformasi. Karena saudara kan dilihat kekuasaan bisa di perusahaan, bisa di tempat usaha, ada nilai-nilai yang harus kita anggap ketika kita berkuasa. Ketika kita menanamkan ini, orang percaya kepada kita. Saya katakan minimal ada 3 syarat Anda untuk menjadi seorang pemimpin, menjadi sebuah model. Yang pertama, tidak terima suap. Ini juga filsafat Tiongkok yang bapak saya selalu katakan pada saya. Pejabat seperti apapun, kamu tidak perlu takut dan gentar kepada dia. Tapi kamu harus mulai takut kepada pejabat yang tidak mau menerima uang Anda. Sederhana sebetulnya pengajaran ini. Ya, ketika dia jadi pejabat, sederhana saja. Tidak terima suap, supaya kamu takut sama saya. Yang kedua, yang harus kita lakukan, kita tetap taat kepada peraturan. Saya katakan taat konstitusi, bukan konstituen. Kenapa? Sebagai politisi, tentu kami khawatir ketika orang datang ke rumah atau minta bantu, minta kepentingan sebagai konstituen. Kita takut, karena profesor, rektor pun sama orang gila kalau dia bisa pegang kartu pilih sama nilainya ini, Prof. Satu suara juga hitungannya. Ini bahaya sekali ini. Nah kalau begitu, kita buat apa ribut sama orang, organisasi A atau B, karena dia bisa mempengaruhi pilihan kita. Kalah satu suara juga Anda tidak dapat jabatan. Tapi saya katakan, kalau Anda menuruti kelompok A, lalu ada kelompok B yang Anda turuti, apakah A dan B memiliki kepentingan yang sama? Pasti berbeda. Karena itu Anda tetap tidak bisa menyenangkan semua kelompok. Nah, lebih baik Anda mendidik rakyat mengerti konstitusi, mengerti kalau mau hidup nyaman sebagai warga yang baik, Anda harus tertib. Kalau tertib, Anda harus taat kepada konstitusi dan kalian akan lakukan penegakan hukum. Nah, lebih baik kita taat kepada aturan konstitusi, maka kita pasti dapat 50% plus 1. Tidak terlalu susah. Jadi syarat kedua adalah taat kepada konstitusi, bukan pada konstituen, bukan pada saudara, bukan kepada teman. Makanya waktu saya jadi bupati, banyak sekali tim sukses saya itu marah-marah karena nggak dapat proyek. Lalu waktu saya calon gubernur, mereka tuh pindah ke lawan. Karena mereka berpikir biar kita tinggalkan. Ternyata yang milih saya lebih banyak daripada ketika mereka tinggalkan. Saya jadi bupati hanya dapat 37,13%. Ketika mau calon gubernur Bangka Belitung, Belitung Timur memilih saya 63%. Harusnya saya adalah gubernur Bangka Belitung. Saya punya bukti, saya bawa ke Mahkamah Agung. Kecurangan sistematik semua bisa, tapi mesti menyogok untuk menang. Saya katakan tidak bisa. Ini juga satu prinsip yang harus kita miliki di negara ini. Itu ditulis oleh Nabi Sulaiman, Salomo. Sebuah negara runtuh karena pejabatnya suka menyuap. Bagaimana kita mau menegakkan negara ini kalau kita suka menyuap? Nah, ini ada pendidikan, pengajaran yang harus saudara miliki setelah Anda lulus keluar. Pengajaran yang sangat sederhana sebetulnya, tapi suatu berpegang seperti itu. Yang ketiga tentu saja yang menarik, ketika Anda taat pada konstitusi, Anda mungkin rugi. Banyak sekali hal, karena mempertahankan kebenaran, kita bisa kehilangan jabatan, kita bisa kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin kehilangan nyawa kita. Yang paling ditakuti tentu kehilangan nyawa. Nah, saya katakan tidak ada orang pengen mati. Dari kecil kita diajarkan doa, selamat bahagia di dunia akhirat selamat gitu kan. Di dunia kaya raya, di akhirat masuk surga. Itu doa kita. Setiap hari kita datang doa minta seperti itu. Jadi tidak ada orang yang pengen mati sebetulnya. Tapi ketika Anda harus ditakdirkan mati, toh Anda mati juga. Tidak bisa kekhawatiran kita menambah umur kita lebih panjang 1 detik. Tidak ada juga. Nah kalau gitu untuk apa takut? Kalau demi konstitusi, demi negara ini untuk maju, kalau kita ditakdirkan mati pun, saya katakan mati adalah suatu keuntungan. Teman saya nggak bisa terima, ya udah saya suka bercanda. Kamu suka foto-foto kan di New York itu yang ada madam apa yang patung-patung itu sama Marilyn Monroe. Nggak pernah tahu kan nenek Marilyn Monroe kayak apa kan? Atau sama Bruce Lee, kita nggak pernah tahu Bruce Lee itu tuanya seperti apa. Harusnya 74 tahun Bruce Lee ini. Kita nggak tahu. Kalau ditakdirkan mati muda pun ada baiknya.
Kita yang dikenal sebagai mudanya saja, tidak pernah tahu tuanya. Kemarin saya mengenang 100 tahun tokoh legendaris kita Ismail Marzuki. Meninggal 44 tahun. Dia pernah mengubah lagu, mengarang sampai 200-an. Luar biasa, kita tidak pernah tahu ada orang sehebat itu. Saya sering dengerin, bapaknya orang kaya, salah satu akuntan di perusahaan Belanda. Kendaraan Ford, perusahaan Ford jadi akuntan. Ini luar biasa. Dan tentu kita berdoa jangan. Saya berdoakan saudara-saudara umur panjang, sehat, bahagia, sukses. Bahagia juga penting untuk apa? Untuk membawa Indonesia menuju Indonesia emas di 2045. Dan kita berdoa supaya presiden, wakil presiden terpilih di 2014 ini bisa membawa kita 10 tahun menyongsong bonus demografi. Yaitu doa harapan saya buat semua yang hadir di ruangan ini. Umur panjang, sukses dan bahagia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Insinyur Basuki Cahaya bernama PN. Kepada Ibu Profesor Dr. Ilza Mayumi MA, dipersilahkan. Kemudian dengan batik boleh ya Pak, foto ya Pak. Mas gitu. Jangan.